Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbakti untuk wujudkan generasi emas bangsa. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika untuk menjadi generasi unggul dan cerdas. Majulah, majulah. Selamat datang di ruang serbaguna lantai 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam acara peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024 dan launching buku perdana Bermain dan Permainan Anak Usia Dini, yang dilanjutkan dengan diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Latri M. Margono. Kepada Ibu Latri dipersilakan. Iya, terima kasih banyak Ibu MC dan Ibu Bapak yang berbahagia pada pagi hari ini. Mentari Sabtu pagi belum tinggi, jalan-jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara diskusi ini bersama Ikat Paudi berjalan lancar. Iya, Ibu Bapak yang berbahagia, dunia anak adalah dunia bermain. Disampaikan oleh Ibu Yesi, disampaikan oleh Pak Sukiman dan juga Prof. Jem tadi. Dunia anak adalah dunia bermain. Dengan segala hormat, saya mengundang Ibu Bapak dari perwakilan kelembagaan. Pertama yang terhormat, sudah tidak ada, dari Perpustakaan Pers, Bapak Edi Wiono. Kemudian dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia, Ibu Ana Anggreni MPD, disilakan. Dari Ikatan Guru TK Indonesia, Ibu Nur Sriati, Sarjana Pendidikan MM, disilakan. Dari Ikatan Guru Raudatul Atfal, Dr. Anda Elis Susiawati MPD, disilakan. Dan berikutnya adalah dari Badan Pembina TK Islam, Insinyur A. Chandra Mutia, disilakan. Disilakan Ibu dan Bapak untuk hadir di antara kita semua. Agak sedikit izin, mohon maaf. Dan sebagai pemantik diskusi kita pada pagi hari ini, dengan segala hormat kami mengundang Ibu Dr. Yesi Gusman, Sarjana Hukum MBA, disilakan. Dan penanggap diskusi pada siang hari ini dengan segala hormat Bapak Dr. Sukiman Puspa Yudo MPD, disilakan. Ya, diundang. Bapak, iya. IGTKI Ibu Chandra Mutia, disilakan. Ya, saya kalau mendengar Mas menyenangkan karena tadi saya sampaikan kepada penulis liriknya bahwa lagu ini sangat menginspirasi kita semua. Inspirasi kita semua pada pagi hari ini sebagai pemantik diskusi akan disampaikan oleh Ibu Dr. Yesi Gusman yang akan menyampaikan satu permasalahan krusial terkait bagaimana keberlanjutan buku ini setelah diluncurkan. Apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan. Karena kita semua para bintang-bintang pelaku pendidikan anak usia dini hari ini hadir di Perpustakaan Nasional lantai 4, satu tempat yang sangat prestisius di Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Yesi Gusman, disilakan.
Inilah pemantik diskusi pada pagi hari. Kita berikan aplaus kepada Ibu Dr. Yesi Kusman. Terima kasih Ibu Latri, sahabat juga. Teman-teman, dan saya mau juga minta maaf dengan ibu-ibu sebelah kanan saya, ibu-ibu kepala yang terhormat dan Pak Edi. Ini memang sifatnya kekeluargaan, jadi kita lebih spontanitas ya Bu ya. Jadi santai aja, pasti jawabannya juga ibu-ibu sudah pada tahu semua deh, ya santai aja. Dan ini pertanyaannya nanti boleh juga kita akan ada sesi tanya jawab atau diskusi gitu ya. Bahkan memberikan masukan Bu, Ibu Fasli boleh kasih masukan, ibu yang lain juga boleh kasih masukan. Ibu Direktur, apalagi Ibu Retno boleh kasih masukan. Ibu Yuliani juga boleh, Bu Anita semua boleh ya. Jadi hanya dua pertanyaan, kita diskusi betul pertanyaan dan bahasan yang saya sampaikan. Kita nanti akan jawab sama-sama. Mungkin ada perbedaan, mungkin ada persamaan, tidak apa. Tapi sebelumnya saya akan ke Pak Edi dulu. Pak Edi, alhamdulillah kerja bareng kita ya Pak. Hari ini terwujud, baby-nya sudah lahir deh Pak. Nah, Bapak sebagai salah satu bidan yang membidangi buku ini, menurut Pak Edi ya, ini proposal yang didorongkan banyak sekali Pak, buku-buku kemanusiaan, buku-buku jurnal-jurnal, apalagi Pak, banyak deh ya. Nah ini kalau ini kan kali ini tentang buku PAUD dengan usia ini. Berdasarkan pengalaman Bapak di Perpusnaspres yang udah 5 tahun ini, kalau buku PAUD ini bagaimana ya Pak? Apa sudah banyak atau masih ada bentuk-bentuk lain yang dibutuhkan? Atau bagaimana sih Pak? Boleh nggak Pak disampaikan oleh Pak Edi? Kira-kira apakah ini nanti akan banyak yang akan membacanya atau lebih dibutuhkan buku-buku populer atau bagaimana Pak? Apa saja boleh Bapak sampaikan terkait dengan buku pendidikan anak usia ini? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bunda Yesi, izin Bapak Ibu yang saya hormati. Saya coba respon yang disampaikan oleh Bunda tadi. Yang pertama adalah ketika kembali lagi saya tarik ke belakang, ketika kita diskusi di tanggal 9 Maret 2024 lalu itu memang ada satu kegamangan gitu. Artinya gini, selama ini memang kalau kita bicara dalam tataran kuantitas itu lebih banyak buku-buku yang berbasis kepustakawanan, kemudian berbasis kearifan lokal, kemudian ada juga buku-buku yang ditulis oleh para pustakawan. Nah kemudian ketika saya baca isinya dan tentunya kami Perpusnaspres itu hadir juga sebagai bagian dari entitas yang mendukung IPS segmentasi khusus apa, tetapi sesungguhnya informasi yang tersaji dalam buku yang berbasis kajian penelitian ini menurut pandangan kami sangat relevan sekali, gitu. Relevan sekali peruntukannya kepada para guru, orang tua dan sebagainya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah kapan saatnya kita membuat atau menerbitkan buku-buku yang memang untuk anak-anaknya? Itu yang kita berikutnya. Oke, ini memang segmennya kalau menurut pandangan saya lebih ke arah orang tua, dosen atau pihak-pihak yang selama ini bergeliat dalam dunia PAUD, ya. Kemudian yang kedua tentunya kami juga mengapresiasi dan ini juga sebagai novelty kami juga, kebaruan di kami, dan PAUD memang juga menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus dari Pertukaran Nasional. Kami memiliki keyakinan bahwa the Golden Age-nya inilah nanti yang bisa membentuk karakter ke depan. Makanya tadi ketika saya menyimak himne dari PAUD, himne dari Ikat Paudi, yang pertama terkait masalah anak cerdas, yang kedua anak tangguh, yang ketiga anak berakhlak. 3 indikator ini jika benar-benar bisa kita mulai dari sekarang, insya Allah untuk Indonesia Emas 2045 diisi oleh generasi-generasi yang memiliki 3 hal tadi yang sangat luar biasa. Kalau dalam pendekatan penerbitan, tentunya nanti kami di Perpustakaan Nasional selalu terbuka, karena kami berpandangan bahwa setiap pembaca ada bukunya dan setiap buku ada pembacanya. Dan saya yakin ini nanti juga akan menemukan para pembacanya. Saran saya kita bikin satu Zoom lagi yang khusus membahas item-item atau bab-bab yang ada dalam buku tersebut, karena memang kalau saya cermati ada beberapa ya terkait masalah teoretikalnya, terkait masalah praktek baik, terkait masalah sinergitas dengan entitas lain, misalnya Bunda mengatakan dengan forum tamu baca masyarakat, misalnya hal seperti itu nanti mungkin yang perlu kita eksplorasi lagi. Itu saja, terima kasih. Jadi Pak Edi, jadi memang buku ini memang khusus
bernilai ilmiah ya. Jadi biasanya dokter anak atau psikolog gitu dia ingin atau lebih banyak tentang PAUD dia mencari buku ini. Tapi kita ingin sekali buku yang bisa dipahami dengan bahasa PAUD ya. Nanti kan ada kesempatan lagi ya Pak Edi. Betul, kita ingin yang lebih populer lagi. Karena beberapa yang masuk ke kami pun banyak yang berbasis penelitian, misalnya ETD, elektronik, tesis disertasi pun juga kami sarankan untuk dikonversasi ke bahasa yang lebih populer lagi. Karena memang bahasa kita adalah general ya, tidak hanya pada satu genre tertentu saja. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Sekarang ini pertanyaan, nanti diskusi kita mengawali diskusi ya, jadi jangan pertanyaan ya, diskusi ya yang akan dilemparkan ini adalah gini. Ibu-ibu sekalian, kepala ketua-ketua organisasi ini kan buku sudah terbit ya Bu ya. Kita mengundang ibu-ibu sekalian untuk mendapatkan responsnya. Ini kira-kira kalau menurut pengalaman dari ibu-ibu semua yang sering bergaul dengan para guru PAUD, dengan anak-anak PAUD juga, kira-kira pola bermain seperti apa ya yang kira-kira diharapkan bisa kita tuliskan atau yang paling mudah dipahami anak-anak dan guru-gurunya yang saat ini sedang terjadi di dunia pendidikan anak usia dini di Indonesia. Kira-kira seperti apa gitu. Jadi yang pola bermain seperti apa sih, dan harusnya ditulis dong tentang hal-hal lain yang belum ada di buku ini gitu ya. Itu boleh. Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah Ika Pauli ini kan boleh dibilang baru lahir, baru 4 tahun ya Pak Tum ya, baru 4 tahun kita. Karena COVID juga banyak juga kegiatan kita yang sangat-sangat terbatas. Nah sekarang masuk periode kedua. Nah, tetapi kita kepingin karena kita baru masuk ke komunitas PAUD dan pengertian organisasi ya. Kira-kira bentuk sinergi kerjasama bersinergi seperti apa sih yang bisa kita lakukan dengan organisasi ibu sekalian? Seperti apa? Apakah bentuknya pelatihan atau diskusi atau workshop atau apa? Gitu? Kita juga memikirkan nanti akan membuat screening klinik ya Pak ya, hal seperti itu. Jadi screening klinik sebelum anak dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Atau kira-kira apa? Karena kami yang mendapatkan masukan. Karena kami ingin mempunyai makna dalam melangkah di dunia PAUD ini. Jadi kira-kira apa yang dibutuhkan, tolong sampaikan kepada kami supaya nanti kita bisa catat juga ya. Di sini ada Barika di mana ya? Barika yang nanti akan juga mencatat apa-apa yang kira-kira di note sudah ada ya. Jadi bisa kita jadikan masukan dan kita jadikan diskusi nanti di lingkungan Katauni. Terima kasih. Bebas saja siapa yang mau menyampaikan dahulu, kita akan ingatkan. Nanti boleh nanti Pak Ketut siap menanggapi, lalu teman-teman yang lain juga boleh menanggapi. Terima kasih. Iya, disilakan Ibu yang karena kita waktunya terbatas, izin saya intervensi. Disilakan Ibu. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Sudirman selaku Ketua Tingkat Paudi beserta dokter-dokter PAUD yang memang latar belakangnya untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami pagi ini atau siang ini berada di tengah-tengah dokter PAUD yang memang latar belakangnya tentang bagaimana perkembangan pendidikan anak usia dini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih. Ini hanya sekedar masukan dan memang sebetulnya bukan masukan lagi. Inilah buku yang diharapkan oleh kami dari IGTKI BGRI, yang mana kami setiap 5 tahun sekali kami mengadakan pekan olahraga dan seni. Dan alhamdulillah kami baru kemarin tahun 2024 kami mengadakan lomba pekan olahraga yang mana satu-satunya adalah permainan ciptaan guru. Ini sangat luar biasa bahwa hari ini ada peluncuran buku tentang bermain dan permainan anak.
kebetulan yang kami butuhkan memang seperti itu. Mudah-mudahan mungkin Ibu Dr. Yuliani sudah tahu bagaimana sepak terjang GTKI memang setiap 5 tahun mengadakan lomba pekan olahraga dan seni, yang mana seninya ada saat ini yang baru peluncuran buku bermain dan permainan anak. Mudah-mudahan peluncuran atau launching buku pagi hari ini nanti segera akan kami share buat teman-teman pedoman untuk pekan olahraga yang akan datang, yaitu insya Allah akan kami laksanakan tahun 2028, yang mana memang Ibu kami sangat membutuhkan, karena kami mengadakan pekan olahraga seni ini tidak olahraga voli, badminton, pingpong, namun sebagai pembelajaran pendidikan anak usia dini yang mungkin satu-satunya yang baru di launching hari ini, yaitu permainan anak cetakan guru, bermain sambil bernyanyi, senam irama dengan alat, finger painting, sandiwara boneka, senam fantasi berdasarkan anak. Masih banyak lagi, memang itu kami menggali untuk kreasi teman guru-guru yang ada di 34 provinsi. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan launchingnya permainan anak usia dini ini nanti bisa juga kami untuk pedoman untuk membuat kriteria, dan kami mengharapkan juga untuk mungkin bermain sambil bernyanyi, karena suka agak ricuh dengan permainan cetakan guru, bermain sambil bernyanyi, senam irama, finger painting, sandiwara boneka. Kalau memang hari ini insya Allah dengan launching buku ini sesegera mungkin kami share. Mudah-mudahan buku ini nanti bisa untuk pedoman, dan kami mengharapkan juga kepada IKAT Paudi mudah-mudahan bisa kerjasama, yang mana kami bisa membawai anak putra-putri pendidikan anak usia dini dari umur 4, 5 dan 5-6 tahun, yaitu kelompok A dan kelompok B seluruh 34 provinsi. Dan juga kami mungkin ini tadi sambil merayakan Hari Anak Nasional, mungkin bisa kerjasama dengan kami, mungkin bisa menampilkan 10 anak atau 15 anak. Kami juga akan siap supaya kerjasama dengan kami betul-betul selalu silaturahmi memanjang semasa yang akan datang. Saya kira itu aja. Kami nanti mudah-mudahan bisa panjang lebar, bisa saling asuh dengan PAUD dengan IKAT Paudi. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada adik kita tim PK, tim kiper, jadi saya juga harus patuh. Izin Ibu Bapak. Iya. Kalau tadi Ibu Yesi telah menyampaikan beberapa hal terkait pemantik diskusi pada pagi hari ini, dan telah pertama disambut dengan sangat baik oleh Pak Edi dari Perpustakaan Pers. Saya masih tidak kalau menggunakan huruf R. Dan kemudian dari Ibu Yati, ya. Selanjutnya dari Kim Paudi, disilakan 10 menit untuk dapat menyampaikan, 5 menit untuk menyampaikan pandangan. Nah, ini saya termasuk masih dikoreksi oleh Ibu Yesi. Iya, 5 menit, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga akan berbicara agak cepat ini. Yang terhormat Bapak Ketua Umum IKAT Paudi dan juga para penulis yang luar biasa. Kalau tadi disebutkan bahwa di dalam buku ini teori-teori, tapi pada pagi hari ini saya membaca cepat, dan juga di hadapan saya Ibu Prof. Yuli yang menguji saat saya ujian tesis. Jadi kita terangi, ya,
Menurut pendapat saya, buku ini sangat-sangat bermanfaat. Mengapa demikian? Baru dibuka, kemudian juga saya di halaman 6, saya lihat untuk homework-nya, kemudian juga di halaman 36, di mana di situ tentang data hasil rekapitulasi penilaian siklus 1 didapatkan bahwa anak yang berkembang sangat besar 62%. Maksudnya adalah ini tentang menyoroti low spark, STEAM. Kemudian sementara di halaman 6 itu tentang kecerdasan inteligensi musikal, salah satunya di antaranya. Maksud saya adalah buku ini sangat penting. Tadi ada Tanoto, semoga buku ini apakah itu e-book ataupun juga seperti ini menjadi pemantik bagi kami, karena best practice tanpa teori kemudian berhadapan langsung dengan anak usia dini, ini adalah satu hal yang perlu kolaborasi dan juga tidak bisa menambah dari teori itu sendiri. Menurut pendapat saya demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tadi yang disebutkan dengan inteligensi musikal, ini adalah hari-hari yang selalu tidak terlepas dari dunia anak usia dini dalam hal apapun. Untuk itu sekali lagi kami berterima kasih, dan ini harus menjadi buku pegangan baik untuk penyelenggara ataupun juga guru-guru kita, dan bisa buka bedah buku sambil ngopi yang tadi disebut oleh Pak Ketua kita, ya. Ternyata dengan satu tema, yaitu Pancasila di hatiku, dijadikan dongeng, apalagi dikaitkan dengan teorinya dan best practice. Waduh, mantap banget ya untuk anak usia dini kita. Terakhir adalah semoga kolaborasi, dan memang untuk Himpau TV ini terbuka YouTube, berarti kan untuk semuanya. Untuk itu kami menantikan kerjasama dengan IKAT Pauti bersama dengan tentunya Perpusnas Press, ya. Sebagai penutupnya adalah dalam tempo yang singkat 164 pendongeng memasukkan turut serta untuk persiapan hari ulang tahun Himpau yang jatuh di tanggal 31. Belum ditutup, masih punya 10 hari lagi. Kemudian untuk gerak dan lagunya, nah jadi pas banget dengan apa yang ada di buku ini yang saya baca di halaman 6. Untuk itu sekali lagi mari kita bersama-sama mencari donasi ataupun juga donatur yang bisa mengangkat agar buku ini dapat dinikmati oleh para penyelenggara dan juga para pendidik ataupun minimal ibu, ya. Sehingga dengan demikian kami yakin dan percaya kita support untuk membaca dan memahami. Alhamdulillah, terima kasih. Demikian pemuji saya sudah dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sekali Ibu. Berikutnya disilakan dari IGRA, Ikatan Guru Raudatul Atfal. Disilakan Ibu Ais Silawati MPC. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin salam kenal, kami mungkin yang berbeda ya di payungnya. Rata-rata mungkin dari Kemendikbud dan kami dari Kementerian Agama. Maka mengucapkan terima kasih sudah senantiasa dilibatkan dalam ya, beberapa kegiatan bersama, khususnya sekarang dengan Ikatan Dokter Falcon. Terima kasih untuk semuanya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Ketua Umum beserta pengurus yang sudah mengundang kami, juga perwakilan dari Perpusnas Press
yang juga sudah menyiapkan tempat dan segalanya, mudah-mudahan menjadi aman kebaikan buat musisi. Tentunya kami sangat mengapresiasi ya dengan buku ini, sebagaimana tadi dengan teman-teman kami melihat inilah yang mungkin bila sekarang dari Bapak dan Ibu di kegiatan dokter ini mulai bagaimana untuk bisa meluncurkan, bisa disampaikan kepada teman-teman kita sebagai praktisi atau pengelola PAUD yang ada di Indonesia. Terus terang saja, karena tadi sudah kita dengar juga bahwa buku ini adalah warisan, atau juga buku ini adalah jendela dunia yang akan membuat kita terbuka akan sebuah pengetahuan. Nanti juga disampaikan bagaimana ternyata kalau di kita ini masih banyak mungkin maaf ya di tingkat pendidik yang kita telah kalau memang di daerah pelosok itu mungkin tidak sama dengan yang ada di kota-kota, sehingga bagaimana buku ini nantinya bisa terimplementasikan juga atau tersebar sampai ke mereka. Dan tentu tadi sudah disampaikan sifatnya ada yang bersifat ilmiah dan populer. Nah, kami sangat mendukung ketika ini ada berkelanjutan yang sifatnya disesuaikan dengan kebutuhan para guru yang mereka mungkin maaf ya untuk ini membaca mungkin belum responnya belum seperti yang banyak kan gitu. Artinya mereka butuhnya yang praktis, udah yang praktis-praktis saja. Tapi yang praktis ini juga jangan sampai melanggar bagaimana menyalahi dalam dunia pendidikan, sehingga misalkan sekarang kita menggerakkan literasi numerasi bagaimana dengan teknik atau permainan. Nah ini banyak yang masih ya mungkin untuk menyalakan LKS, LKA yang kayak begitu kita membangun walaupun satu sisi ya mereka satu sisi dunia usaha itu memang butuh itu, tapi juga adalah kewajiban dari khususnya diwakili para ikatan dokter PAUD ini bagaimana untuk memberikan pencerahan. Artinya jangan sampai guru-guru PAUD yang ada di Indonesia ini itu masih terlena dengan kondisi-kondisi yang konvensional itu. Nah tapi mereka merasakan tidak terbebani dengan mengikuti dunia sekarang yang serba digital, tapi dia tetap bisa mengikutinya dengan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada di diri mereka. Nah karena itu kami sangat berterima kasih ketika kalau ada mau bekerja sama. Bekerja samanya dalam bentuk apa? Ya bisa dalam bentuk pelatihan, workshop, itu kami selalu minta dilibatkan. Kemudian juga untuk mengangkat teman-teman yang punya potensi mungkin dibikin komunitas. Karena kami ada juga program Igra Menulis, artinya ingin mengembangkan potensi yang ada di dalam grup guru PAUD atau RA ini, bagaimana dia mencintai menulis. Sehingga kami sudah terbersih ada ini nanti bagaimana mereka menulis yang mengakomodir kearifan lokal yang ada di Indonesia. Setiap provinsi misalkan itu mengangkat yang kearifan lokalnya di masing-masing diwakili PW. Nah itu sehingga jadi satu buku yang akan dipakai oleh seluruh Indonesia. Tapi yang itu kan mengandung unsur yang tadi kata mungkin dari himnenya kalau itu ada yang kita bisa ambil dari cerdasnya tamu dan berakhlak mulia, maka dari diangkatnya dengan cerita-cerita kearifan lokal itu bisa masuk itu. Ada pesan-pesan moral, pesan-pesan bagaimana anak Indonesia itu harus cerdas, tangguh dalam menghadapi atau menghadapi tantangan. Nah kami berharap sekali ada komunitas yang mungkin masih perlu juga kita dibantu bagaimana supaya mereka ini guru-guru yang namanya mungkin di tingkat PAUD itu dianggapnya mungkin paling bawah, tapi kita ingin mengangkat bahwa mereka itu sudah mampu, tentunya dengan bimbingan dan kerjasama khususnya dari para ikatan dokter PAUD yang bagaimana turun lebih terlibat implementatifnya gitu, tidak hanya kebutuhannya sifatnya yang jurnal untuk mereka-mereka yang di kalangannya tertentu akademisi. Nah itulah yang mungkin kami bisa lihat ini dengan lucunya ini mudah-mudahan kami akan bantu nanti mensosialisasikan, dan kami tetap menunggu selalu ingin bekerja sama. Kami ingin ada wadahnya nanti dalam bentuk apa nih komunitas menulis yang bisa digunakan oleh para guru sehingga nanti mereka tidak lagi bergantung dalam untuk membuat pembelajaran itu bergantung dengan orang lain, tapi dia menggantungkan dengan kemampuan yang ada di dirinya melalui tangan-tangan para
Ikatan Dokter PAUD Indonesia ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan budaya baca ini bisa lebih menuju ke bawah, dan kami berharap tulisan-tulisan yang akan datang itu juga bisa menyentuh untuk para guru tenaga pendidikan yang ada di PAUD di Indonesia. Itu mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan langsung Bu. Satu hal yang mulai membentuk ini benang merah antara beberapa kelembagaan terkait dengan pendidikan anak usia dini dengan buku yang baru saja diluncurkan oleh IKAT PAUDI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah. Saya nggak tahu ini diundang Pak Sukiman. Terima kasih Bapak Ketua yang luar biasa. Dulu saya dari saya masih baru belajar Bapak juga Bunda Ana dan Prof. Yuli, semua teman-teman di sini. Saya sebenarnya gemetar nih Bu. Maksudnya saya memang bukan di bidang pendidikan, tetapi concern dan pemerhati untuk di dunia pendidikan sendiri dari arsitek. Tetapi saya melihat bahwa pentingnya pendidikan ini yang harus dilengkapi oleh media pembelajaran, sehingga saya tergetuk hati untuk membuka. Jadi ada Yanda Bunda Fasli sudah tidak ada. Jadi diajak Yanda Fasli waktu itu masih di Bapenas, saya menanda sama Bunda Fasli Pauli ya. Jadi 2 tahun saya di Pauli, Bapak Roda, alhamdulillah, dan sekarang tetap di Pauli nomor 1. Jadi di sini saya diberikan amanah oleh Pak Yusuf Kala bagaimana di masjid itu ramah anak dan mengenal dan mencintai masjid seperti ini itu seperti apa. Jadi di sini dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang ada, dan saya coba belajar. Mohon maaf, mungkin ada pertanyaan saya mengenai peluncuran buku bermain dan permainan. Apakah ini bagi saya aman, karena bahasa saya bukan prof nih ya. Bermain, permainan, dan mainan. Kalau bagi saya apakah salah apa tidak? Bermain itu memang sederhana, kerja anak, aktivitas anak. Aktivitas kerja itu harus menjadi benda harus sampaikan bacalah dan bacalah. Jadi aktivitas anak itu apa saja? Jadi bagi saya sendiri, saya mencoba bagaimana masuk ke dari pengetahuan ini. Kita harus dasar kita bagaimana sih fungsi kerja tubuh segala sistem tubuh kita ini, dan bagaimana kita ikut baca di dalamnya, bagaimana menggunakan semua tubuh, bagaimana menggunakan semua anggota gerak bisa dihubungkan, dan bagaimana anak dan tahu paham ada di dalamnya, bagaimana 5 panca indera itu bisa terstimulasi dengan benar dan baik, ya, yang dapat membangun anak untuk berpikir, yang melihat sesuatu, misalnya bola, tapi macam-macam bola. Jadi apakah ada Prof ya, soalnya saya mau belajar nih semua dengan semuanya, kan ini diskusi. Apakah bermain itu, menurut saya tadi seperti itu, permainan itu adalah aturan dan jenisnya, mainan itu medianya. Contoh misalnya bola, semua bola fungsi dan gunanya anak tahu, bisa ditendang, bisa dilambungkan, bisa juga dilempar, ya, dan sebagainya. Tetapi orang yang menemukan jenis bermain, ada sepak bola, ada juga bola basket, bola tendang, bola basket, ada juga voli, sama-sama bola. Apa yang membedakan dari jenis main anak dari dia mulai merangkak, mulai berjalan, dia mulai dari kecil melompat,
dan memanjat. Nah, itu semua aktivitas kita pelajari dan kita baca. Apakah benar seperti itu? Oleh sebab itu mereka para penemu permainan itu akan berpikir, oh iya, gerakan anak jika selalu menendang, kita harus ciptakan harus kita ciptakan bola tendang. Apa yang membedakan dari simbol? Anak kan belajar melalui simbol ya. Bukan aja simbol itu dari wajah. Ini simbol hidung seperti apa, mata seperti apa. Jadi apakah ini perlu kita melalui bermain anak belajar, di dalam bermain anak belajar dengan makna, dan anak belajar memerlukan dukungan orang dewasa yang paham ilmu pengetahuan. Baru nanti di situ dari bermain itu adanya aturan, terus kita membuat aturan itu yang membedakan sama-sama bola, tapi caranya berbeda. Nah, medianya seperti apa? Apakah bermain, permainan, dan mainan? Ini saya soalnya dari bahasanya saya sendiri kurang paham ya. Tetapi apakah benar yang saya tangkap selama ini bahwa ada mainannya? Seperti itu. Terus kita juga mohon bantuan dari para profesor, doktor, kita lebih baik saya melihat karena saya memang baru terjun di dunia pendidikan ini, ingin sekali mengetahui, tapi bagaimana pengetahuan itu tidak loncat yang anak dapatkan, tapi melalui jenjang proses. Jadi pertama kan anak pasti mendapatkan tema itu dari sekolah tentang tubuhku. Ya, habis tubuhku itu buku-buku yang yang diperlukan anak adalah yang mengenakan dengan tubuh, terus bagaimana anggota tubuh. Setelah itu baru kebutuhan dan sebagainya. Jadi di sini kami minta teman-teman dari ikan paut kayak seperti tema buku nanti bisa dari mulai tubuhku, terus kebutuhanku, lingkunganku, dan sebagainya. Termasuk dari teman-teman semua ada budaya di mana kita tinggal. Jadi biar semuanya itu dapat membantu teman-teman pendidik, guru-guru memiliki buku itu. Seperti itu aja mungkin yang saya sampaikan, yaitu tentang bermain, permainan, dan mainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dan Bapak yang berbahagia, lengkap kita mendengarkan pandangan dari perwakilan kelembagaan penyelenggara pendidikan anak usia dini di Indonesia, dan juga yang pertama tadi adalah dari harapan dan juga pandangan dari Pak Edi selaku dari penerbit buku yaitu Perpustakaan Nasional Pers. Terima kasih kepada Ibu Sri Nur Sriati, Ibu Ais, dan Ibu Chandra, dan juga Ibu Ana. Iya, saya suka melihat Ibu di televisi, jadinya saya Ibu Ana. Iya, ini adalah merupakan pandangan-pandangan dari beberapa perwakilan, karena di Indonesia begitu beragam lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini. Dan pada pagi hari ini menjelang siang kita telah mendengar pandangan terkait dengan penerbitan buku, karena tadi saya lihat dari pojok sana ibu-ibu kalau dan bapak, saya ada bapak di sini, nanti saya langsung dibuka bukunya, langsung dibuka. Ibu Ana langsung bisa menyebut halaman. Ibu Chandra juga langsung terkait dengan bermain. Ibu Ais, Ibu Sri Yati juga langsung dapat menyebut di halaman sekian-sekian. Saya betul-betul sangat mengapresiasi gercepnya ibu-ibu dan bapak dalam menerima kehadiran peluncuran buku ini. Tidak sia-sia Pak Edi meluncurkan buku ini, mencetak, menerbitkan, dan meluncurkan buku ini pada pagi hari ini.
Nah, dengan cepat ibu-ibu dan juga bapak hari ini akan memperoleh apresiasi dari pemantik diskusi pada pagi hari ini yang juga langsung akan memberikan tanggapan sebelum kemudian nanti dilanjutkan tanggapan dari penanggap Pak Sukiman. Dan sekarang ini kita menuju ke bapak kita, Pak Ketum, salah satu mawar kita bersama Pak Cip. Salah satu guru kita katanya. Pak, tolong ditanggapi Pak, apa ibu-ibu ini karena sudah memberikan masukannya. Dan setelah itu teman-teman yang lain kita juga mohon untuk ditanggapi ya, Bu Yuli, Pak Cip. Kira-kira masukannya apa, Ibu Anita, teman-teman yang lain, ibu-ibu yang tamu-tamu yang lain silakan. Kita dari Pak Ketum dulu deh. Baik, Bunda Yesi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, luar biasa bunda-bunda kita ini telah memberikan ya banyak PR nih untuk kita ya, tapi ya untuk kami dan juga untuk para ketua umum ini yang punya lembaga PAUD banyak sekali. Ini untuk TK saja rasanya ratusan ribu. Jumlahnya ratusan ribu dan untuk Pendidiknya aja hampir 300.000. wah, pendidiknya 300.000 dan sebagainya. Belum lagi PAUDI, kemudian untuk yang PAUD non formalnya juga tidak kalah jumlah ya. Tambah lagi RA juga rasanya gurunya ratusan ribu juga ya. Nah, terus TK juga ada TK Islam. Jadi Bu Chandra Mutia ini adalah yang mewakili dari TK Badan Pengelola TK Islam. Kalau perizinannya tetap ke Kemdikbud, cuma kalau IKRA perizinannya ke Kementerian Agama. Ya, tapi dalam hal ini tentu tidak masalah ya. Kami selalu ketika ada acara, kami juga mengundang dari IKRA. Kita sama-sama lah, karena ini terkait membahas anak-anak Indonesia, jadi tidak boleh ada yang terdiskriminasi. Tadi dari IGTKI ya, Ibu Nur Siati tadi tentu kami mengapresiasi kegiatan yang selalu dilakukan. Cuma berbagai ragam di lapangan terkadang itu jadi yang kasih ini ya, terkadang itu masih menjadi targetnya orang tua. Nah ini yang perlu perlu kita sama-sama sosialisasikan bahwa lomba apapun itu lebih kepada memberikan ajang kepada anak-anak yang memberikan apresiasi dan lebih bersifat adalah festival. Karena untuk gurunya Bapak. Oh ini untuk gurunya. Untuk gurunya pekan olahraga dan seni. Oh iya untuk gurunya terutama ya, nanti guru luar biasa itu nanti gitu. bisa didorong untuk menciptakan berbagai karya. Ya makanya ini sudah ada pedoman. Nah, juga terkait tadi masalah Bunda Ana juga tadi sampaikan masalah buku tadi, karena ini yang cetak juga terbatas dan ketika ini didistribusikan dengan seluruhnya ini bisa 500.000 guru ya yang kita dulu bawah ini dari berempat ini. Nah itu tentu sangat banyak sekali. Nanti Pak Edi akan menjawab itu ada e-book ya. Jadi e-book itu nanti bisa di-share ya, dan bisa hari ini juga kalau bunda-bunda langsung ke-share ke daerah nanti. Hari ini juga mereka bisa nanti baca langsung. Ya. Jadi itu sekarang banyak penggunaan. Ya demikian juga tadi juga harapan dari IGRA ya tentang bagaimana adanya semacam mungkin bimbingan atau diskusi ya. Untuk zaman sekarang juga rasanya tidak menjadi masalah. Ya kami di Katwaudi itu ada Zoom ya, jika nanti untuk teman-teman yang di lapangan pun mungkin perlu berjenjang dari koordinatornya atau pengurus wilayahnya bisa kita diskusi secara mendalam. Ini persilakan nanti kita sepakat saja, barangkali nanti nomor kontaknya bisa minta ke teman-teman panitia ya, kita bisa komunikasikan, termasuk juga dalam hal bagaimana kita men-trigger mereka ya untuk menulis. Sebetulnya di Indonesia ini yang saya lihat di lapangan itu yang sangat banyak kurang itu adalah buku-buku untuk ketika di kelas ya kita bicara tentang tema tertentu, tapi seringkali bukunya sangat terbatas. Itu tidak.
Nah, pengalaman kami dulu waktu bersama Bunda Ana ini dan juga dari GTKI ya, menyelenggarakan Gernas Baku. Gernas Baku itu gerakan nasional membaca buku. Jadi konsepnya adalah bagaimana orang tua membacakan buku kepada anak di rumah. Tapi untuk men-trigger orang tua membacakan buku di rumah, kita undang ke sekolah membacakan ke anaknya. Ternyata mereka mencari buku-buku yang layak untuk dibaca bersama anak ini sangat terbatas, sangat. Ini artinya dengan terbatas ini kan peluang ya untuk kita nulis. Dan untuk PAUD ini sebetulnya ya, terutama untuk kebutuhan tadi untuk anak-anak itu banyak hal yang bisa dilakukan dan bukan tulisan-tulisan yang seperti buku ini. Jadi mungkin yang perlu kita kembangkan adalah ide-ide apa, kita berbagi siapa menulis apa. Justru kalau di PAUD itu nanti yang banyak bekerja adalah ilustrator menurut saya. Dan ilustrator ini sekarang juga banyak, sehingga si penulis teman-teman kita guru yang pengalaman di lapangan ini nanti yang bagaimana mengarahkan ilustrator untuk bisa mengilustrasikan sesuai yang dipikirkan oleh guru. Nah ini kalau di GTKI tadi ada lomba, barangkali itu juga salah satu yang bisa dilakukan. Bisa kreatif, Pak. Bisa kreatif. Nah itu juga bisa kita kerjasama, udah kita bahas untuk teknisnya ya. Udah tadi dari dari Impaudi tadi untuk mengisi Impaudi TV ya, masih tiap hari udah ya? Ya, cuma mungkin karena kami juga ada di grup ya, kita tidak setiap saat di share di grup barangkali ya, untuk acaranya. Untuk acaranya, tapi untuk TV-nya ya produksinya tiap hari ya. Tentu kami juga siap ya, nanti untuk turut mengisi. Apalagi sekarang kan tidak harus hadir ya, bisa online gitu. Kami tentu apalagi kalau nanti untuk lebih lanjut Bunda Isi ini, untuk Bunda Isi buku ini dari para penulis nanti bisa disampaikan, biasanya bentuknya adalah talkshow ya Bunda ya, dalam Himpauri TV. Tapi demikian juga kami berharap dari teman-teman praktisi ini juga kapan-kapan bisa ikut untuk mengisi di ngopi bareng atau ngobrol pintar ya. Ngopi itu ngobrol pintar. Ini berdua teman-teman ya, bisa diakses di akun YouTube Tika Paudi Official. Itu sudah banyak di sana yang kami sudah upload di sana, dan karena ada budaya sih jadi banyak penggemarnya juga dari para artis ya, artisan senior yang mereka fokusnya adalah untuk cucu-cucu. Termasuk kalau Bunda Ana masih ingat yang namanya Ibu Webring, masih ingat ya? Itu Ibu Webring itu penggemar berat itu dari ngopi bareng. Kalau terlambat muncul, kalau terlambat muncul, ya kapan lagi nih munculnya? Kemudian ya Bu Chandra ini karena ini bunda-bunda yang belum tahu ya, beliau juga tadi seorang desainer ya, interior desainer. Sekarang beliau lebih fokus untuk mengembangkan alat-alat permainan edukatif. Mungkin kalau boleh jadi saya sebutkan di sini ya. Jadi Kateda ya, kalau teman-teman ada pernah dengar Kateda ya. Dan saya sukanya ini tidak apa-apa ini saya sampaikan di sini karena apa yang beliau kembangkan itu betul-betul bukan asal disukai dan asal laris laku, bukan itu, tetapi betul-betul permainan yang dirancang berdasarkan teori, berdasarkan sehingga beliau juga belajar juga paham itu. Sehingga tadi ya, sampai beliau detail ya apa sih arti permainan dan mainan tadi ya. Ya ini kalau yang bermain itu kan memang lebih ke aktivitas bermainnya, tetapi permainan itu bisa dua macam juga. Permainan bisa itu bermakna
sebagai jenis mainnya gitu. Tapi juga bisa bermakna sebagai alat juga. Kalau kita lihat di KBBI ya, itu bisa juga sebagai alat. Cuma kalau istilah yang sering dipakai di pendidikan anak usaha ini adalah alat permainan edukatif atau namanya APE. Mana Pak? Mungkin itu lebih pas ya, karena tidak hanya permainan saja, tetapi embel-embel alat. Sedangkan untuk mainan, memang betul mainan itu adalah alat yang digunakan untuk main, alat ataupun sarana yang bukan mainan. Dan ini sangat penting juga, sama halnya seperti itu tadi, kalau APE ini juga ragamnya yang bisa memfasilitasi berbagai permainan anak ini juga masih terbatas. Saya kebetulan juga hobi di bidang ini. Banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan, terutama misalnya dalam dua hal ya, dalam untuk meningkatkan literasi anak maupun juga untuk terkait dengan literasi dan non-literasi anak. Ini saya sering diskusi dengan Chandra ya, jadi ini juga nyatanya di lapangan yang masih terus dikembangkan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mungkin apakah ada yang terlewat, mungkin nanti kita bisa melengkapi. Saya kembalikan ke Bunda Latri, silakan. Iya, terima kasih Pak Dr. Sukino. Mungkin supaya diumumkan sekaligus Iya, sudah ini apa namanya yang link buku. Iya, silakan Pak Ijam, link buku untuk dapat disampaikan pada layar yang dimaksud. Oh, baik, Pak Edi mau menyampaikan, silakan Pak dalam waktu saya. Baik, ini coba merespon tadi terkait masalah bagaimana mengakses untuk Bapak Ibu atau pengajar yang ada di daerah yang tidak mendapatkan buku tercetak. Yang pertama itu Bapak Ibu bisa mengakses di website Sipena, yaitu di press.perpusnas.go.id. Nah, itu juga bisa dicari buku, nanti cari judulnya akan di sana, itu bisa dibaca EPUB atau e-booknya, dan juga bisa di-download file PDF-nya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu kembali lagi saya ingatkan bisa menginstal aplikasi digital lainnya Perpustakaan Nasional. Kalau kita di Play Store maupun di App Store bisa cari iPusnas. Nah, iPusnas setelah masuk nanti ada namanya Web Pustaka. Nah, di situ ada Perpusnas Press. Nah, itu diklik Perpusnas Press, nanti dicari aja. Di pencarian ada salah satunya dengan judul, nanti judulnya masukkan saja, lalu nanti ketemu ini, itu bisa diunduh juga. Tetapi memang kalau yang iPusnas itu secara aplikatifnya menggunakan digital rights management, jadi tidak bisa diunduh terus kemudian dipindah ke PC kita, tidak bisa. Mereka akan hilang dengan dirinya ketika sudah melewati batas maksimal peminjaman. Tapi kalau yang di Sipena tadi, yang di press.perpusnas.go.id bisa diunduh file digitalnya dan juga bisa dicetak lagi atau bisa dibawa pulang di laptop seperti itu. Itu jawaban terkait masalah tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Edi telah memberikan penjelasan yang sangat akurat bagaimana kita mengakses buku bermain dan permainan untuk pendidikan anak usia dini ini. Kalau biasanya kalau saya menyebarkan link pasti akan pertanyaannya mana bukunya. Nah, itu sudah ada bukunya. Saya maunya bukunya. Ya, ini adalah biasanya yang bertanya seperti ini dari kalangan generasi imigran natif yang masih perlu pegang buku untuk membaca. Tapi saya yakin Ibu dan Bapak bisa menyebarluaskan link buku yang ada yang kita luncurkan pada pagi hari ini menjadi lebih tersosialisasi di tataran grassroots. Baik Ibu dan Bapak, saya sudah melihat tanda-tanda lirikan-lirikan dan juga tatapan mata dari kolega, dari senior-senior saya yang terhormat, Prof. Chief, Prof. Yuli, dan juga Prof. Nakanita. Dan juga nanti disilakan Ibu dan Bapak juga memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Disilakan kepada Prof. Cipto untuk memberikan pandangan yang lebih mantap lagi. Disilakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya
logika tanpa logistik gak bisa mikir. Karena sekarang sudah jamnya logistik, ini bukan jamnya logika lagi. Iya. Iya. Baik. Tapi ini substansial, mohon maaf mungkin ya. Yang pertama memang saya mengalami menulis buku guru-guru besar. Setelah saya baca, saya sendiri malu bacanya. Gitu ya. Itu tadi mengapa saya mengatakan apa yang tadi dalam pembukaan sambutan itu. Karena kita tidak bisa mengatakan apologi, mohon maaf buku ini ada kesalahan, tidak bisa, karena itu sudah lepas dari kita. Ketika buku itu lepas dari kita, maka itu menjadi milik publik. Nah, ketika itu milik publik, persis seperti yang Prof. Yulian tadi sampaikan, maka kita yang akan dikritisi, kan gitu ya. Oleh karena itu menulis buku memang harus lebih berhati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, menulis buku itu tadi yang saya khawatirkan seperti Prof. Anita sampaikan tadi, menjadi autoplagiasi. Itu yang saya khawatirkan. Kita sudah menulis di sini, lalu kemudian kita terbitkan di sana, lalu kita terbitkan lagi di sini. Itu yang sangat saya khawatirkan. Oleh karena itu menulis itu harus menulis yang baru mestinya, bukan tulisan yang lama. Itu mungkin jauh lebih bijak gitu. Memang tidak mudah sekali menulis. Tetapi bagaimanapun ini harus kita hargai karena orang Barat mengatakan all beginning is difficult, gitu. Dan ini adalah it is the beginning of us, gitu ya. So it's difficult, yes. Nah, apa kita melakukan sekarang, mari kita perbaiki. Tapi orang Arab mengatakan tidak begitu. Orang Arab mengatakan kullu jadidun lazizun. Setiap yang baru itu nikmat. Jadi kita sedang menikmati tulisan-tulisan kita nih. Oh iya ya, lucu juga gue Indonesia salah, gitu ya. Jadi jangan dianggap ini sebagai sebuah aib buat kita, tidak. Tetapi ini adalah sebuah kelezatan. Sehingga kita menyadari begitulah orang lain juga menulis, banyak memiliki kekurangan-kekurangan. Yang penting adalah what next. Sekali lagi kami secara pribadi, saya secara pribadi maupun sebagai yang dituakan, betul-betul yang dituakan orang tua beneran di ikan Pahudi gitu ya. Itu memang ya sangat apresiasi terhadap tulisan ini. Nah, berikut dengan saya agak menyesal sedikit tadi karena saya harus keluar ke toilet, karena itu panggilan yang tidak bisa diwakili oleh orang lain. Saya mendengar dua masukan dari mitra kita bagus sekali tentang menulis buku itu sama dengan membuat kurikulum. Jadi ada scope, ada sequences, dan ada stage, gitu ya. Jadi ada 3 langkah itu harus kita pikirkan betul sehingga apa yang diharapkan oleh teman-teman tadi itu bisa kita wujudkan. Apa sih yang harus kita dahulukan dari yang dibutuhkan itu? Tidak apa yang saya punya, tetapi apa yang diperlukan oleh publik. Ini seperti itu. Yang kedua tentang local values. Kita harus hati-hati betul. Ketika saya jadi puskur, ketika saya ditugasi sebagai kapuskur buku-buku yang ada diproduksi di bawah puskur itu saya teliti semua. Dan semua buku tentang cerita sang kancil saya beredar. Kenapa? Bagaimana tidak harus diberedar? Di buku cerita sang kancil itu sang kancil mencuri ketimun. Sejak dini anak kita diajari mencuri, banyak kan? Luar biasa itu. Gitu ya. Kita sudah mengajarkan sesuatu yang salah pada anak kita. Saya beredar semua itu buku-buku itu. Nggak boleh terbit lagi. Kalau setelah saya nggak menjawab silahkan. Tapi selama saya menjawab itu tidak boleh terbit. Karena saya bertanggung jawab terhadap anak bangsa ini. Gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, seorang anak cerita sang kancil ada di sebuah pulau, kemudian buaya suruh menghitung, nggak bisa, buaya itu suruh berbanjar, dan kemudian kancil itu menginjak kepalanya si buaya, menghitung, dan kemudian kancil bebas dari penjara. Bukankah itu realita yang sekarang? Sindir-sindir itu diinjak kepalanya oleh para terpenjara, gitu, dan kemudian dia lepas bebas kemana-mana. Kalau saya analogkan, bukankah itu cerita sang kancil yang sekarang, gitu loh. Makanya itu saya hapuskan semua. Saya tidak setuju dengan cerita. Boleh nggak cerita sang kancil? Boleh. Malaysia sudah mengubah cerita itu. Meskipun Malaysia mengganti halo Bandung menjadi halo Kuala Lumpur, ya biasa saja. Nah,
Malaysia sudah mengganti sekarang ya. Karena kebetulan sempat diundang juga ke sana, kita saling bercerita. Barangkali kalau kita mau bercerita tentang bercerita berbasis local values, kita harus hati-hati sebetulnya. Menantu saya, kalau sekarang punya anak usia TK, baru masuk SD. Setiap baca cerita tentang local values, disingkirkan sama dia. Saya tanya, ada apa kamu menyingkirkan itu? Ayah, lihat ayah. Masa anak kecil disuguhi cerita tentang Bandung Bondowoso yang istrinya selingkuh dengan ini? Hati-hati, hati-hati saya usahakan. Jadi mari kita cari cerita local values, local wisdom yang betul-betul wisdom, wise, sehingga cerita itu mengalir, mentransformasikan nilai-nilai yang bagus kepada anak-anak kita. Saya pikir hari ini tidak ada yang salah. Pertemuan kita hari ini tidak ada yang salah, justru hari inilah hari pertama kita berkumpul untuk melakukan sinergitas yang lebih kuat di antara kita, sehingga kewajiban-kewajiban kita sesama pegiat anak usia dini ini merekat menjadi satu membangun negeri ini. Hal-hal yang dulu sudah tidak bagus kita tidak perlu salahkan, karena kita tidak bisa mengadili masa lalu dengan masa kini. Saatnya berbeda. Yang harus kita lakukan saat ini adalah mari kita perbaiki apa yang kita anggap tidak baik, lalu kemudian mari kita sajikan sesuatu yang bisa dinikmati untuk masa depan. Mari kita perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mari kita perbaiki yang belum baik dan kita tingkatkan yang sudah baik. Iya, ini adalah quote terakhir dari Prof. Cipto menutup diskusi kita pada siang hari ini. Izinkan saya dalam waktu singkat mereview apa yang telah kita bicarakan pada siang hari ini. Dari yang pertama dari Pak Hadi tadi menyampaikan sebetulnya tadi sudah, yaitu adalah menurunkan buku menjadi lebih populer dan kemudian akan diselenggarakan Zoom terkait dengan item pada bab yang memang dirasa sangat krusial. Kemudian tadi sudah disampaikan link keberadaan buku ini dapat diakses oleh masyarakat, dan kami mohon juga kepada ibu bapak untuk dapat mensosialisasikan link yang telah ada di dalam layar. Dari YTKI, Ibu Nur Sriati menyampaikan permainan ciptaan guru dan buku yang ada sekarang ini menjadi acuan bagi penyelenggaraan kegiatan pekan olahraga bagi guru taman kanak-kanak. Nanti saya daftar, Bu. Kemudian dari Ibu Ana Anggraini dari Pauli tadi adalah menyampaikan relevansi teori dan praktis buku menjadi acuan dan juga akan berkontribusi pada acara ngobrol pintar bersama ikan Pauli diselenggarakan oleh Pauli. Jadi GTKI Ibu Nur Sriati menyampaikan begitu banyak terkait dengan jejaring-jejaring kerja dan harapan-harapan tentang bagaimana upaya yang dapat diselenggarakan ikat Pauli untuk dapat menjangkau pada tataran grassroots, sehingga bahan-bahan materi ajar ataupun materi-materi yang ada di dalam buku ini dapat lebih dipahami oleh tataran para pendidik dan pelaku pendidikan anak usia dini di tataran grassroots. Dari IBRA, Ibu Ais Susilawati tadi juga menyampaikan harapan bahwa buku yang ada sekarang ini dapat menjadi panutan ataupun acuan di masa yang akan datang bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan khususnya di lingkungan Raudatul Atfal. Dari BPTKI, Ibu Chandra tadi secara detail menyampaikan tentang permainan dan alat permainan serta role permainan yang dapat disampaikan kepada anak-anak ataupun kepada para pendidik usia dini. Artinya ini adalah bagaimana mengisyaratkan, benang merahnya adalah mengisyaratkan bahwa kita dari dokter pendidikan anak usia dini untuk selanjutnya menulis
beberapa buku, beberapa kalau bisa banyak sekali buku terkait dengan bagaimana menurunkan teori-teori praktis menjadi lebih empiris terkait dengan permasalahan yang mampu menjawab kebutuhan para guru dan pendidik anak usia dini. Begitu Ibu dan Bapak, saya yakin Ibu dan Bapak pada floor menyimpan begitu banyak pertanyaan. Hanya saya mohon maaf waktunya saat ini sangat terbatas. Pertanyaan dan juga beberapa argumen terkait dengan keberadaan buku dapat disampaikan pada acara ramah tamah pada siang hari ini setelah acara ditutup. Setuju Ibu dan Bapak? Ya, pertanyaan dapat dilakukan pada saat kita ramah tamah dan juga pada saat kita makan. Tadi Prof. Cip menyampaikan kalau area tengah, paruh tengah, tengah itu sudah mulai melakukan pembentakan, maka kita tidak akan dapat berpikir jernih dalam pada saat kita makan siang bersama. Bapak ibu telah siap di ujung sana dengan makanan yang sangat enak pada pagi hari ini. Dengan demikian, acara peluncuran buku, bermain dan permainan pendidikan anak usia dini serta diskusi bersama Ikatan Dokter PAUD Indonesia pada hari ini Sabtu 27 Juli tahun 2024 dinyatakan selesai. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Terima kasih untuk segenap kehadiran. Ada satu pantun yang akan disampaikan karena kita mulai berpantun-pantun adalah indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Karena ini adalah hari anak, bagaimanapun kita adalah mantan anak-anak. Hari Minggu pergi ke karnaval bersama keluarga sambil bertamasya. Selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak Indonesia dan mantan anak-anak yang ada di luar negeri. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbakti untuk wujudkan generasi emas bangsa. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika untuk menjadi generasi unggul dan cerdas. Majulah, majulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Bersatulah Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Indonesia jaya selalu. Perpustakaan, tulis, ketik, sebarkan. Ikat Paudi? Yes, yes, yes. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbakti untuk wujudkan generasi emas bangsa. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika untuk menjadi generasi unggul.